Legion, tapi ternyata Chow-nya. Oke. At least ada satu hero yang bisa nge-lock Yes. link-nya. Tentu saja memberikan apa ya dengan The Way of Dragon-nya. Sherlock ya kan. Pasti mengunci pergerakan dari seorang Link, tapi permasalahannya kalau Link-nya udah Tajir menggila, duluan. udah tajir melintir ya kan. Ya jadi kuncinya dari Chow itu harus bisa owning lane-nya, harus bisa tajir dan Yes. cepet ngedapetin at least Blade of Despair. Setuju. Karena kalau dia bisa laningnya menang, plus kalau dia pakai high and dry ini, kalau kita berandai-andai aja, kalau Lee sendiri terus kena sepakan maut sih, wah, malah menjadi bencana ini kalau kata Ranger Mas. Dan lihat, Chang'e bakal jadi opsi yang bagus juga untuk diamankan tanpa mereka nggak punya ini ya, damage fisikal yang kayak apa ya, yang pasti cuma Chow, ya kan, sama Khalid. Oke. Iya, itu aja ya. Tapi kita bakalan lihat nih. Sebentar lagi bakalan masuk di game kita yang ketiga. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk bantu support dengan cara pencet tombol like-nya, di-share sebanyak-banyaknya, dan juga ramein di kolom komentar pastinya. Kalian mungkin dukung tim RRQ langsung aja dengan hashtag tim-tim yang sedang bermain. Dan juga Siren ya. Yes. Untuk apa tuh RRQ sudah dengan hashtag Viva RRQ, dan untuk Siren Esport dengan hashtag Siren Fight. Woi. Nah langsung aja dibanjirin kolom komentar siapa yang akan memenangkan di game ketiga kali ini. Ini pick-pickannya juga sangat menarik dari keduanya. Sama-sama punya winning conditionnya masing-masing. Tapi tentunya kita akan melihat dari kedua tim ini langsung di Land of Dawn lagi. Iya, inilah dia yang ditunggu-tunggu game ketiga kita. Langsung kita terbang ke Land of Dawn. Langsung kita masuk kali di game ketiga dari Best of 5 series antara RRQ Sena versus Siren Esports. Yes, dan kita udah mulai lihat ya di sini Hildanya udah mulai on the way ke arah jungle, tapi so-so. Waduh. Aduh, apa yang terjadi ya? Azernya langsung menghajar pergerakan dari seorang Hellcard in the bottom lane. Tapi sementara ini di tengah sekarang bakal coba di cover sama Ektuvo dan juga seorang Blast. Nah ini bakal coba di kontes nih. Ada sama hati udah mulai bergerak, tapi ternyata dari seorang Skylar gak mau ke arah blue. Ternyata rednya juga udah mulai dicicil. Sama hati udah mulai memanteki atau memantau dari kejauhan ini. Kanan kiri Buffet udah dihajar di sini Bude dan juga Mokalate. Mulai ngerusak dari segi jungling, dari segi laningnya, ngebuat mereka tuh narik semua backupan dari RRQ Sena untuk ngehalau atau memberi bantuan kepada pergerakan dari Siren Esports. Hildanya nggak keganggu sama sekali sekarang. Samohate pakai Hilda ngeri banget sekarang, bergerak ke area red buff pula di area atas, malah Inggris yang begitu sekarat. Yes, masih ada Bigut buat nyicil plus don't run walking, tapi ternyata di arah tengah Skylarnya dalam bahaya. First blood-nya diamankan oleh seorang Jay kali ini. Di early game yang akan sedikit terhambat ini rotasinya. Tentu. Menahan terlalu lama kayaknya ya di area blue buff-nya, karena dia tahu harga dari blue buff itu sangat mahal untuk dirinya dia sendiri. Betul. Beda Tyrant Revenge bakal coba di open. Konek arah seorang Jay, tapi itu hanyalah sedikit geretakan dari Ektuvo. Sementara itu lihat di arah rumputan juga sudah dipantau lagi, dijagain dong sama-sama. Tapi lihat ternyata J-nya bakal menjadi target yang sangat Yami. Tapi Yami juga datang. Ada zaman pas juga bakal digunakan yang depan Invis berhasil dihindari. Lihat kena dia. Ini sebenarnya lebih ke arah buying time ya. RRQ bisa mungkin untuk dihalau dari segi farmingnya. Lihat. Karena dari Siren sendiri punya dua hero yang bisa nge-steal. Ada Hilda yang bakal gangguin di area blue buff-nya, apalagi Jay juga dengan Meteor Shower-nya. Sampai benar-benar ditahan banget sih. Sampai setidaknya kayak Yami pun datang buat nge-backup, buat ngebantu. Tapi lihat Samohate datang lagi, mulai menghajar, darahnya udah mulai sekarat. Bakal coba diincar, Finch Point bakal digunakan. Lihat bakal coba recall terlebih dahulu dan gak bisa dijangkau. Jalan jauh banget ya kan. Hero milih gak bakal bisa, tapi ternyata blue buff diambil oleh seorang J. Nah ini dia nih. Bakal coba dipush aja di top lane-nya. Kali ini kanan kiri belakang dari seorang Altamis dan akan mendapatkan top turret. Sementara itu Dark Nightfall bakal coba digunakan di arah depan. Soso is coming to town. Tapi sementara itu 824 yang harus menjadi korbannya. Tapi sementara itu Blast dan juga Skylar harus bergerak mundur. Oke, dan kali ini bakal coba untuk dipres habis-habisan. Dan sementara waktu Hildanya keculik sama seorang Hellcard kali ini bakal coba untuk terkena
Yes, langsung aja. Tapi masih cukup thank you juga untuk Ezernya untuk mundur dulu. Sementara itu menjadi distraksi agar teman-teman Siren bisa mendapatkan turtle-nya. Yes, turtle bakal menjadi opsi yang begitu enaknya untuk didapatkan kali ini oleh seorang Altamis. Udah mengantongi 2 buff ya kan, red buff plus turtle buff. Benar, dan Siren Esports juga udah mengungguli dari segi network. Mereka ngedapetin turtle, begitu pula dengan gold buff di area top lane yang habis dimakan oleh Siren Esports. Gak cuma gold dari shieldnya doang, tapi turretnya juga hilang. Oke, di arah bottom lane bakal coba diput aja, masih ada Meteor Shower, Raging Sandstorm juga bakal connect langsung ke depan. Azar pun berhasil menumbangkan, sementara itu masih ada tembak sama play tanpa adanya blue buff. Skylar dalam bahaya, Fish bakal coba digunakan. Satu hit lagi dan lihat ternyata hampir saja ke take down. Tapi datang Invi juga dan ternyata J-nya dengan bulir-bulirnya berhasil mendapatkan satu. Ada Terrornya juga bakal connect karena seorang sama malah darahnya regen lagi. Dan ternyata Azar pun berhasil ke take down. Mau recall nggak bisa dan J-nya udah ngeliatin terus menunggu timing yang tepat. Di belakang ada Samohate tersandwich dari teman-teman dari sana. 2 member Soso datang terlalu terlambat. Yes, dan sementara itu datang juga seorang Soso mulai mengincar, tapi lihat J-nya gocek kanan kiri dan darahnya langsung penuh lagi. Dipacul saja Samohate dapetin satu dan lihat Soso-nya Deadly Slingernya nggak connect, tapi at least dapetin damage dari turret. Iya, turret ngebantu banget dan Samohate mendive terlalu dalam tanpa adanya minion wave. Semua damage dari turret harus dia makan. Yes, harus disantap dan lihat di arah tengah bakal coba dihajar. Invis pun mulai melakukan sepakan maut dan lihat blue buff-nya diambil lagi kali ini. Oke, apakah bisa diselamatkan kali ini? Tapi apa yang terjadi? Invis terkena banyak damage, harus mundur dulu ke belakang. Berhasil diamanin gak ya tadi ya? Gak dapat deh kayaknya dari Altamisnya dapat. Altamis. Oh oke, Iya, berarti gak jadi ke steal ya? Betul. Berhasil di steal, sekarang nggak bisa dapetin ke arah blue buff-nya. Top lane bakal coba di-push. Datang seorang Chow, kayaknya bakal coba dihajar Finch Poise. Lagi-lagi J yang bisa dibilang sangat menakutkan untuk setidaknya menghajar seorang linknya Skylar sih. Dan nampaknya untuk di turtle yang kedua ya, kali ini bakal coba untuk diamankan sama Altamis. Masih bakal digangguin aja, Yaminya juga masih belum terlalu sakit damage dan sementara Skylar sakit banget. Tembak sama blade dikeluarkan tapi emang Redditnya terkena 2 player. Harus hilang seorang jangnya di sana dan 2 player juga harus kembali menyusul ke arah base. Oke, nice banget dari seorang Yami. Dapetin 2, Rajin Settlement digocek oleh seorang Blast. Look at that nice move dari seorang Kagura. Ya kan, berhasil menghindari, tapi sementara ini red buff bakal coba dihajar lagi. Datang seorang Samot bakal coba diincar dan gak bakal dibiarin Skylar dapetin red buffnya dengan begitu mudahnya. Benar, dan sementara kalau kita lihat sendiri di area top lane, The Way of Dragon juga dikeluarkan di sana, tapi ada backup-nya juga baik dari A24 dan malah harus hilang seorang Chow. Dia kembali didapatkan juga outer turret di area top lane kali ini. Oke, sementara itu lihat Skylar dalam bahaya. Saling TB dan berhasil didapatkan dengan adanya Retribution. Dan top red pun didapatkan oleh anak-anak RRQ Sena. Yes, sekarang malah ritme permainannya udah mulai dipegang kembali oleh RRQ. Yami masih bisa untuk mundur dulu ke arah belakang di sini dan Raging Sandstorm juga udah mulai dikeluarkan. Yami terkena banyak damage, masih bisa untuk mundur dulu. Agak sedikit terlambat tapi lihat ada heal dari sana, bakal terkena geprekan maut kali ini. Yami masih cukup aman ternyata. Oke, di arah depan mencoba untuk Tyrant refresh dan harus mundur dari X2. Di arah bottom lane, di arah mid lane juga bakal coba di-push. Lihat Yaminya mencoba untuk recall terlebih dahulu, dipancing. Samohate mulai bergerak dan lihat blue buff-nya langsung diamankan. Lagi-lagi dicuri oleh seorang J. Oke, ini bakal berat banget sih untuk Link tanpa blue buff. Bakal menjadi apa ya? Betul. Akan sangat menyulitkan, ibaratnya naik motor tapi nggak pakai bensin, nggak bisa jalan tuh motornya. Dorong aja ya. Tapi lihat Samohate-nya bener-bener bakal ngegangguin banget di sini. Dia harus 4 orang langsung. Yes, Dapat save blast. bakal coba digunakan. Ada Raging Sandstorm is coming dari arah backline-nya, di arah depan 824 pun bakal coba dihajar dan harus kehilangan 1 tuker 1. 824 dan juga Samohate. Yes, tapi sementara waktu di sisi lain top lane-nya bakalan di-push juga sama Link. Sementara di bottom lane-nya juga gak ada yang ngeh ya. Ada Hellcat di sana yang bakal coba untuk mengamankan outer turret. Oke, dia ready ultimate-nya. Dia kalau nggak pakai ultimate langsung kabur sih. Bila J bakal menjadi target yang sangat optimal. Lihat bakal coba diincar, terkena stun, malah di backup. Dan Soso-nya yang berhasil dihajar dan J-nya masih sehat walafiat kali ini. Yes, benar-benar backupan yang bagus banget ya. Tadi mau disembur turtle ya. Iya, mau di ketahuan ya kan iya, posisinya.
Oke, dan kali ini bakalan ke reset aja nggak jadi diamankan turtle yang ketiga kalau nggak salah. Betul. Dan kali ini udah mulai bergerak lagi, kanan kirinya bakal coba ke hold atau ketahan. Tapi lihat dari segi keuangan di sini bisa dibilang Soso udah lumayan tajir ya, 5.300. Goldnya mirip-mirip sama seorang Azer Oh. di arah side lane-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di sini harusnya bakal kembali menjadi lebih tajir lagi karena udah bakalan diamanin nih turtle-nya. Yap, Turtle diamankan, udah mulai bergerak lagi. Red bakal coba di kontes, ada Soso terkena stun juga, bakal ada paculan maut. Dark Knight bakal coba digunakan, Tyrant Revenge, Tyrant Reja, kalau karena backline-nya ternyata Invade yang menjadi target. Sementara itu masih ada Chrono Dash sama juga bakal digunakan. Aim of Ended dari seorang Yami, Konekara di depan, masih ada Bouncing Ball, bakal coba di backup, tapi itu nggak cukup. Lihat sama hatinya, keras banget karena masuk ke area rumputan. Sementara itu Phase Fight bakal digunakan oleh seorang Skylar, mencoba untuk mundur dan masih bisa keluar. Dan lihat, Blue Buffia lagi-lagi bakal coba dikontes, diamankankah oleh seorang Altamis kali ini? Masih bisa diamankan lagi dan ini mempersempit pergerakan Link untuk nggak bisa main ini ya, antar tembok. Betul, nggak bisa terbang dengan begitu lepasnya. Oke, dan ini memberikan pressure juga tentunya untuk teman-teman dari RRQ. Tadi sebenarnya dari Linknya coba untuk split push, tapi malah jadi team fight-nya agak sedikit berat juga tentunya. Dan kali ini dilihat di bottom lane-nya bakal coba untuk diharas lagi, tapi Linknya keculik ternyata. Yes, Linknya berhasil di lockdown oleh seorang Invis dengan cownya. Sementara itu 4 member udah mulai bergerak ke arah bottom lane, bakal coba di-push aja, bakal coba didorong dengan ada Samu Hate dan juga Azer. Dan lihat Altamis akan mendapatkan out inner turret-nya dengan begitu mudah. Jangan begitu mudah. Betul. Bahkan di area top lane-nya juga ada split push yang dilakukan oleh seorang Chow kali ini. Mereka benar-benar ngezoning out di 3 lane sekaligus ya dari teman-teman Siren. Betul. Ektubo, Athena City bakal coba ke pop up kali ini. Ada Raging Sandstorm di open, gak konek ke arah siapapun. Dan revenge-nya mau ke arah siapa? Enggak kemana-mana ternyata. Harus mencoba untuk mundur, tapi lihat Soso dalam bahaya. 1 lawan 5 bakal coba dihajar, bahkan di Duel of Dragon, di komen lebih lanjut. Sementara itu Azernya di arah depan masih mencoba untuk melakukan body block buat ngenahan dan membuka vision untuk rekan satu timnya. Benar banget. Dan ini adalah kesempatan besar banget untuk Siren kalau misalnya mereka bisa menculik satu persatu. Tapi lagi-lagi Linknya diam-diam bakal coba untuk ngamanin blue buff-nya di sana. Sementara di area Lordnya udah mulai kesaman dan A24 terkena banyak banget damage. Sana masih harus mundur, Raging Sandstorm dilakukan. Dan langsung saja dihajar, kena lockdown dan di sandwich oleh 3 player langsung dari Siren Esports. Sementara itu Lordnya udah mulai terbuka, tapi anak-anak Siren Esports mau menguasai area rumputan terlebih dahulu. Yes, dan kita lihat di sana. Skylar sebenarnya agak sedikit try hard untuk nge-split push ya. Betul. Tapi malah jadi keculik dan kali ini blue buff-nya bakal coba untuk diamanin lagi sama seorang Harith kali ini. Yes, Skylar is coming dan lihat. Karena tadi Skylar masih dapetin blue buff musuh ya. Jadi keuntungan yang lebih baik. Sementara itu Dark Knight Fall Soso coba untuk menghindari gempuran dari seorang Chow. Yes, contohnya masih ada seperti mati lampu ya. Jadi masih cukup aman juga. Bakal coba dipacul aja oleh seorang Samuate. Ini lihat, dari segi side lane Skylar sama Soso sih nge-push mulu. Ya, jadi agak sulit ya jadinya ya. Betul, untuk mempertahankan, tapi Lotte udah mulai diinisiasi terlebih dahulu oleh anak-anak Siren Esports. Lihat Yaminya udah mulai bergerak. Datang juga Skylar berada di area tembok, bakal coba di zoning out oleh seorang Invis. Datang juga 824 bouncing ball, Raging Sandstorm yang digunakan oleh seorang Azer. Masih ada zaman Force Chrono Dash bakal coba digunakan di arah depan. 824 dalam bahaya dan berhasil di take, dan dari Yami pun masih bisa keluar dari zona pertempuran. Yes, dan kali ini dari RRQ udah kehilangan 1 player, bakal coba untuk diamankan aja di sini Lordnya. Yang sebenarnya masih belum, udah ke enhance ya? Udah menit 12. Udah harusnya ya? Betul, udah ke enhance dan bakal coba diambil tanpa adanya gangguan sekalipun karena anak-anak Arkisan yang nggak bisa ngekontes. Benar, mereka bakalan lebih fokus ke clearing minion dulu untuk split push kalau misalnya possible ya. Betul, dapetin tekanan dulu dari segi kanan kirinya. Langsung dia udah menyadari lompat. Iya, karena tahu yang dilawan adalah Invis. Iya. Hati-hati ya, terkena The Way of Dragon bakalan hilang langsung. Dan semua split pusher dari RRQ ada Soso dan juga Skylar. Mereka semua takut kalau udah ngeliat Invis. Semuanya bisa di combo sama Invis. 1 combo down. Yes. Kena combo solo kill sih ya. Iya. Dengan The Way of Dragon-nya, tapi Samu Hate lagi-lagi udah mulai bergerak di arah depan. 1 lawan 4. Masih ada Purify yang langsung di pop up dalam sekejap mata.
Sementara itu Red bakal diamankan, Raging Sandstorm bakal coba diopen, di depan Azir pun Desert Tornado bakal coba digunakan mengincar ke arah seorang Yami, dan Yaminya masih sehat. Lordnya di top bakal coba di push, dan lihat 3 lane push dari anak-anak Siren Esports kali ini. Yes, ini bakalan berat banget sih tentunya untuk RRQ, mau gak mau harus set up defensif lagi, dan seperti mati lampu yang terjadi di sini, langsung aja Lordnya mengarah ke arah inhibitor. Yes, bakal coba di push aja di arah top lane-nya, Yami sendirian di arah depan, dan juga ada 824 M of Ended Connect ke arah belakang, kena ke arah Samohate, dan lihat ada Meteor Shower bakal digunakan dari seorang Jay, dapetin 1, Lordnya masih bisa dihancurkan terlebih dahulu, tapi lihat, base turret di arah top lane-nya berhasil dihancurkan. Karena dan sementara dari Skylar bakal coba untuk Waduh, menghabiskan jungle lawan ya. diajak muter-muter sama Skylar ya kan, keliling kota di Lane of Dawn, tapi lihat dari Red Buff berhasil diamankan kah? Yes, diambil sama seorang Skylar kali ini. Yes, tapi di sisi lain kita lihat Meteor Shower dilakukan sakit banget, damage yang keluar di sana dan bisa mendapatkan inhibitor lagi di arah mid-nya. Yes, I'm offended ekor-ekor ke arah 2 orang langsung, tapi itu nggak cukup, ternyata Skylar tembak sampai bakal digunakan Deviant's Ward, dan hampir saja dia posisinya ke take down. Hampir ya, untungnya tadi Tempest of Blade dilakukan hanya untuk kabur aja dulu, dan ini bagus banget sebenarnya untuk Siren. Mereka nyicilnya satu persatu, nyicil inhibitor, sembari nge-push juga di 3 lane sekaligus. Dan kita punya player rack nih, di sini ada Jay, merupakan pemain tetap tim Siren Esports sejak berdirinya tim Siren Esports divisi MLBB. Wah, pemain lama ya. Betul, dari season 1 kan MDL dia udah bermain ya kan. Oke. Untuk Siren penghuni Esports tetap bisa dibilang. Waduh, boleh juga, benar juga. Oke, dan masih bakal coba untuk melakukan setup defensif lagi dari RRQ sana, sembari bakal nunggu Lord yang kedua. Tapi kalau misalnya dilihat ya, dari Samohate-nya bener-bener lihat gangguin banget. Blaze aja takut gitu. Oke, but meanwhile in the top lane-nya ada 2 player bakal connect langsung ke arah seorang Invis, dan Invisnya damage-nya double stun, tapi lihat berhasil di take down Invisnya. Yami pun dalam bahaya, 1 tukur 1 ternyata, tapi di arah tengahnya ada Altamis, ada juga Azir, dan juga Jay. 4 udah mulai getter, udah mulai bergerak. Lihat damage outputnya, karena revenge-nya nggak connect karena siapapun, masih ada bouncing ball dari 824. Lihat, Skylar udah mulai bergerak, Finch Poise mencoba untuk mundur, dan lihat kali ini nggak bisa masuk sembarangan karena Jay-nya juga udah semakin menggila damage outputnya. Ya, pasti bakalan pedes banget Meteor Shower yang dimiliki oleh seorang Jay. Dan sementara ini bakalan mereka butuh Lord sih, atau at least bisa nge-take down 2 atau 3 player baru mereka bisa langsung push. Dan Soso udah ngamanin Scarlet Phantom. Endless battle dan mau jadi Berserker Fury kayaknya, tapi lihat Flash-nya bakal coba dihajar oleh seorang Azir. Tapi lihat, Sandwalk-nya di Tornado, dan langsung dieksekusi, instant kill dari seorang Azir. Yes, sementara di sini Skylar bakal coba untuk jadiin bulan-bulanan masa, masih bisa untuk mundur dulu kah? Masih cukup aman kali ini? Yes, tapi apakah ini pengalihan isu karena di arah bottom lane-nya Soso udah mulai nge-rush at tower dan berhasil dapetin inner turret dari Siren Esports. Yes, tapi masalah di sini posnya udah ke lockdown, juga harus di-harass 3 player, masih bisa break out. Masih cukup aman juga untuk Soso kembali kabur kali ini. Yes, Soso is alive, tapi Yami dalam bahaya, bakal coba diincar oleh Samohate dan juga Azir. Dan lihat, ini main kucing-kucingan. Ini RRQ Sena mancing terus, tapi pelan-pelan mereka bisa dapetin turretnya. Iya, mereka mau nggak mau harus bermain objektif ya. Karena untuk tim 5 pasti bakal susah banget dengan ada Chang, ada Meteor Shower yang sakit banget kali ini. Masih bisa diamankan juga Lord yang kedua. Oke, Lord diamankan oleh seorang Altamis kali ini, tapi lihat Skylar dan juga Soso berjibaku buat nge-push kanan kirinya, tapi Siren Esports nggak mau ngebiarin begitu aja. Dan mereka memberikan pressure lebih lagi di arah depan. 824 dalam posisi yang cukup terdesak. Raging Sandstorm bakal coba digunakan, connect ke arah seorang Azir. Di Desert Tornado juga bakal digunakan dari seorang Azir, tapi itu hanyalah untuk menyicil saja. Yes, hanya untuk menyicil aja. Sembari mereka bakalan nunggu untuk Lordnya, walaupun udah dicicil-cicil sama seorang Link di area mid lane-nya kali ini. Tapi sekarang udah jadi immortal terlebih dahulu. Bakal coba ditahan sepertinya kali ini.
ini bakal berat banget sih. Dan lihat Meteor Shower terkena banyak banget damage dari teman-teman RRQ. Kali ini bakal coba untuk langsung aja diharas di area mid lane-nya. Yami dalam bahaya tapi Soso Dark Knight bakal coba digunakan di arah depan. Raging Center bakal digunakan. Taren Reisha dari 824. Tapi dua breakernya connect karena seorang Yami. Lord udah mulai ke take down. Tapi lihat di tengahnya bakal coba dihajar. Bisa ke expose. Tapi lihat Invis dan juga Samohati langsung objektif ke arah base dan Siren Esports berhasil mengamankan poin di game yang ketiga kali ini. Wow, pertarungan yang sangat sengit bisa kita bilang ya. Dari linknya benar-benar diharas habis-habisan dengan adanya Chang'e dan juga Hilda. Mempersempit ruang geraknya Link sih. Betul, udah nggak bisa bergerak dengan begitu mudahnya berkat adanya gempuran dari seorang Hilda Samohati. Ya, aku setuju sama Ansel gimana ini di Hildanya punya peran yang sangat penting. Dia ngegangguin terus-terusan di area jungle-nya sampai dari Link gak bisa kasih impact yang besar di early game. Ngebuat teman-teman dari tim RRQ sana pun harus ngebantuin nge-backup ke area tengah. Tapi dari awal memang gak ada yang bisa ngepanis Hilda dari Samohate. Betul. Gak ada damage awal yang bisa mereka andalkan.